sahabat semua, selamat datang di Ruang PC. Pikiran adalah sebuah ruang tempat semua gagasan, proses mental dan visi dari seseorang untuk mempresentasikan dirinya. Di channel ini, kita akan membahas apa saja, pemikiran, gagasan, dan visi, apapun itu yang ada di seputar kita, nyata atau tidak, Anda yang menilainya. Selamat mengikuti. Halo sahabat Ruang PC, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam masa prapaskah, kita diajak melakukan evaluasi dan refleksi diri sebagai bagian dari suatu pertobatan. Ini adalah persiapan kita dalam menyambut Paskah. Evaluasi diri adalah suatu proses penilaian diri untuk mengukur suatu pencapaian atau prestasi dalam diri kita. Sedangkan refleksi diri, kita diajak melakukan pengkajian diri guna mengidentifikasi, melihat nilai-nilai yang dihasilkan oleh diri kita, perilaku dan pikiran-pikiran kita, yang tujuannya adalah untuk menemukan jati diri kita yang sesungguhnya. Sahabat Ruang PC, apa sebenarnya tujuan hidup kita itu? Untuk apa Allah menciptakan saya, Anda, kita manusia? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan klise yang sering kita dengar. Kita harus menyadari kalau kehidupan rohani kita ini bisa kering. Peristiwa-peristiwa dalam hidup kerap membuat kita salah memahami apa sebenarnya yang sedang terjadi, dan kita kerap bertanya, kenapa? Kenapa semua ini harus terjadi? Kita mengharapkan sebuah jawaban langsung, namun tidak kunjung kita dapat. Maka hal itu yang akan membuat kita mengalami kebimbangan dan kekeringan rohani. Itu sebab pertanyaan di atas sering kita ungkapkan dan bertanya, sebenarnya apa tujuan hidup ini? Sebelum kita lanjut, bagi sahabat Ruang PC yang baru mampir di sini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Ada seorang yang lurus hidupnya. Dia bekerja dengan jujur dan sangat tekun dalam hidupnya. Ia juga memberi derma, memiliki relasi yang baik dengan teman-teman dan sanak keluarga yang lain. Intinya, dia seorang yang baik dan orang-orang menyukainya. Setiap hari, semua berjalan seperti sebuah rancangan yang indah dan baik. Suatu hari, cobaan mulai datang. Perusahaan tempatnya bekerja mengalami masalah keuangan. Banyak teman-temannya terpaksa harus dirumahkan karena perusahaan kesulitan membayar gaji mereka. Karena situasi itu, maka ada temannya yang meminjam sejumlah uang padanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Hari demi hari pun berlalu, sampai akhirnya dia sendiri juga harus mengalami dirumahkan oleh perusahaannya. Ia mulai berpikir untuk membangun sebuah usaha toko sembako kecil-kecilan. Tetapi usahanya tidak begitu lancar karena banyak orang yang mulai mengutang. Seiringan dengan berjalannya waktu, maka usahanya itu terpaksa berhenti karena ia kehabisan uang untuk perputaran usahanya. Maka tokonya harus ditutup untuk sementara. Sambil memutar otak, ia berpikir untuk menagih utang ke temannya itu dengan harapan ia akan bisa melalui harinya lebih baik. Tetapi yang terjadi tidaklah seperti harapannya.
Temannya itu merasa tidak mendapat empatinya dan marah, yang menyebabkan renggangnya relasi mereka. Pikirannya mulai terbebani dan dadanya mulai sesak. Hidupnya mulai terasa kering, linglung, dan hampa. Pikirnya, apa tujuan hidup itu? Kalau hidup menjadi susah dan musibah datang bertubi-tubi, belum lagi ia mendapat solusi. Ada seorang yang datang memberi kabar kalau kios tempat usaha sembakonya terbakar. Habis sudah pikirnya. Semua harta dan hidupnya selesai. Dalam kefrustasian dan kesedihannya itu, ia mulai mengais-ngais reruntuhan bekas kiosnya itu. Terkejutlah ia karena menemukan harta karun berupa koin emas yang banyak di bawah bekas bangunan kios itu. Hari-hari berikutnya, ia pun kembali membangun kiosnya, kembali berjualan dan terus membantu siapa saja yang membutuhkan, dan ia pun bahagia. Ya, kadang-kadang semua kesusahan itu hanyalah sebuah sinyal kepada kita untuk supaya lebih peka terhadap rencana Tuhan. Nah, sahabat Ruang PC, kisah di atas mengajak kita sejenak untuk melihat diri kita. Apakah kita cukup mengenal diri kita yang sesungguhnya? Apakah hidup saya selama ini sudah baik? Menurut saya kah? Menurut perkataan orang lain kah? Atau menurut Allah? Apakah saya sudah menolong sesama? Apakah saya sudah membuat Allah pencipta saya bahagia? Dalam kisah di atas, kita juga mau mengkaji diri dengan semua peristiwa yang terjadi di dalam hidup. Kehilangan. Pengalaman kehilangan itu sangat menyusahkan hati dan sering membuat kita sulit sekali untuk kembali. Pengalaman relasi yang baik maupun buruk bisa mendatangkan kebaikan dan menolong, atau sebaliknya. Kegelisahan dan kekhawatiran yang lebih sering menciptakan jurang diri kita dengan sang penyelenggara kehidupan. Pelayanan yang seharusnya mendatangkan kita kepada Allah, tetapi sering juga membuat kita menjadi kering dan menjauh dari Allah. Mungkin karena motivasi atau aktualisasi yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Yang dalam hal semua itu, apakah kita bisa tetap memuji Allah? Dalam kesesakan dan frustasi, apakah kita masih mampu menghormati Allah? Pada saat kita mengalami semua keterpurukan, kemunduran, dan kehilangan dalam hidup, di mana hidup kita menjadi lemot dan payah, mungkin yang harus kita lakukan adalah mengatur ulang diri kita. Sahabat semua, pekerjaan, relasi, kepunyaan, pelayanan, dan harta, semua itu hanya sarana, bukan tujuan. Sarana-sarana itu diberikan kepada kita untuk dapat mencapai tujuan hidup kita, yaitu yang tertuju kepada Allah. Pekerjaan kita adalah sarana untuk memuji, menghormati, dan mengabdi kepada Allah. Ketika relasi menjadi sarana bagi kita untuk memuji, menghormati, dan mengabdi Allah, maka yang penting adalah kalau suatu relasi itu membawa kita dan tertuju kepada Allah. Itulah identitas kita yang diciptakan untuk memuji, menghormati, mengabdi Allah. Dengan melakukan itu semua, supaya jiwa kita diselamatkan. Itulah jati diri manusia
dari jati diri itu akan menumbuhkan aktivitas-aktivitas yang bersumber dari identitas manusia itu sendiri. Jadi, identitas diri atau jati diri kita dan setiap aktivitasnya adalah dua hal yang saling terkait. Jadi, kalau kita melakukan aktivitas yang sesuai dengan jati diri kita itu, maka kita memiliki integritas. Tanpa integritas, kita hanya bisa asal saja mencela-mencelek, tidak ada arah dan tujuan. Enggak jelas hidup ini mau dibawa kemana, dan hidup itu hanya itu-itu saja. Sahabat Ruang PC, semoga perjalanan retret agung yang baru dimulai ini akan membantu kita kembali ke pengaturan awal kita masing-masing. Silakan sahabat semua memberi refleksinya sesuai pengalamannya masing-masing di kolom komentar. Bila berkenan, beri juga like, lalu share kepada yang lain. Bagi sahabat yang belum pernah subscribe, silakan di-subscribe. Selamat memasuki Minggu Prapaskah pertama. Terima kasih. Non scole sed vita discimus. Salam.